Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Julisar juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada hari ini berkesempatan untuk presentasikan materi kami terkait proyek Sistem Informasi Akuntansi 1 yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usaha Berbasis ERP pada Siklus Pendapatan. Studi pada PT XYZ. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Aku, Olivia Marisona Natasyahaan, dengan NIM 2024 50345. Halo semuanya, nama aku Muhammad Kausar Nizar dengan NIM 2024 50287. Perkenalkan, nama saya Jiana Sasha dengan NIM 2024 50361. Nama saya Tania Kalista dengan NIM 2024 50362. Nama saya Giovanni Cahyadi dengan NIM 2024 50356. Nama saya Yustika Nadila dengan NIM 2024 52001. Jadi, di bab pertama ada latar belakang. Pada penelitian ini kami membahas mengenai sistem informasi akuntansi atau SIA, khususnya terkait pengelolaan piutang usaha. SIA memiliki peran yang sangat penting karena menyediakan informasi keuangan yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, salah satu komponen utama dalam SIA adalah siklus pendapatan yang meliputi proses penjualan, pencatatan piutang usaha, hingga penerimaan kas. Jika pengelolaan piutang itu tidak efektif, perusahaan dapat menghadapi berbagai resiko seperti kesalahan pencatatan, piutang yang tak tertagih, dan lemahnya kontrol pada internal. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan itu mulai mengintegrasikan proses bisnisnya ke dalam ERP, termasuk modul Accounts Receivable atau AR. Walaupun ERP itu dapat meningkatkan kecepatan dan konsistensi pencatatan, efektivitas pengendalian internal itu tetap harus dipastikan sesuai prosedur. Dalam penelitian ini, kami mengambil studi pada PT XYZ dari Sinarmas Group yang telah menetapkan ERP untuk mengelola piutang usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses piutang dalam ERP. Ketika ERP itu berjalan, kemudian menilai pengendalian internal berdasarkan wawancara dengan staf IT perusahaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana alur pencatatan piutang usaha dalam siklus pendapatan yang diproses melalui ERP di perusahaan PT XYZ. Kedua, bagaimana penerapan pengendalian internal pada modul AR berbasis ERP di PT XYZ terkait pemisahan tugas, hak akses, otorisasi, pengecekan limit kredit, audit trail, dan penyajian laporan piutang. Ketiga, bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi piutang usaha berbasis ERP yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pengendalian internal pada siklus pendapatan di PT XYZ. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga mencakup dalam 3 poin. Yang pertama, mendeskripsikan alur pencatatan piutang usaha pada sistem ERP yang digunakan oleh PT XYZ. Kedua, mengevaluasi penerapan pengendalian internal pada modul Accounts Receivable berbasis ERP pada PT XYZ. Ketiga, menyusun rancangan perbaikan sistem informasi akuntansi piutang usaha berbasis ERP sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, untuk PT XYZ. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif terkait efektivitas pengendalian internal pada modul Accounts Receivable. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam perbaikan sistem, penyempurnaan alur kerja, dan penguatan kontrol untuk pengelolaan piutang usaha. Kemudian, untuk kampus dan dosen, penelitian ini menambah referensi mengenai sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan penerapan ERP pada perusahaan. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan studi kasus pada bidang akuntansi dan sistem informasi. Selanjutnya adalah batasan masalah dan metode penulisan. Jadi, pertama adalah batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini fokusnya pada piutang usaha atau account receivable dalam siklus pendapatan PT XYZ yang analisisnya juga pada modul AR di sistem ERP. Kemudian, data primer yang dipakai adalah dari staf IT lewat 10 pertanyaan wawancara. Dan penelitian ini membahas laporan keuangan secara keseluruhan, tapi lebih berfokus kepada proses dan pengendalian internal di modul Accounts Receivable.
Metode penulisan pendekatan yang dipakai adalah deskriptif. Dengan studi kasus PT XYZ, data primer diambil dari wawancara staf IT yang mengerti proses account receivable dan kontrol internal ERP. Lalu, untuk data sekundernya, beberapa literatur seperti buku ICE dari Romney and Steinbart, literatur COSO, ERP, dan jurnal pendukung lainnya. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem berjalan sekarang, dan juga untuk menyusun rancangan sistem usulan. Berikutnya adalah bab 2, landasan teori. Pertama-tama, apa sih sistem informasi akuntansi itu? Yaitu sistem terstruktur yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data keuangan dan bisnis, di mana SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat, di mana terdapat juga manfaat SIA, yaitu untuk mengotomatiskan tugas manual, meningkatkan akurasi data, mendukung keputusan tepat waktu, memastikan kepatuhan regulasi, dan menyediakan penyimpanan data yang aman serta mudah diakses. Terdapat juga 6 komponen dalam SIA. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, di mana akuntan dan analisis bertanggung jawab memastikan data tepat dan sesuai standar dalam SIA. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, di mana software seperti MYOB, SAP, dan QuickBooks otomatisasi pencatatan dan laporan keuangan. Yang ketiga adalah perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, server, dan perangkat penyimpanan mendukung pemrosesan dan penyimpanan data. Yang keempat adalah data akuntansi, yaitu meliputi transaksi, faktur, dan laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang kelima adalah prosedur dan instruksi, di mana langkah pengelolaan data dari pencatatan hingga laporan dan mengikuti prinsip akuntansi. Yang keenam adalah jaringan dan teknologi, di mana koneksi jaringan atau cloud memungkinkan akses data secara real-time dan integrasi antar divisi. Berikutnya adalah revenue cycle, yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berulang, yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penerimaan kas atas penjualan tersebut, di mana tujuan utama siklus pendapatan ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Terdapat juga 4 aktivitas utama dalam revenue cycle, yaitu pertama adalah entry pesanan penjualan, di mana perusahaan akan mencatat permintaan pesanan dari konsumen. Yang kedua adalah pengiriman barang, di mana setelah perusahaan menerima sales order, perusahaan akan menyiapkan pesanan konsumen dan mengirim pesanan tersebut ke konsumen. Ketiga adalah penagihan, di mana perusahaan setelah mengirimkan barang atau jasa kepada konsumen, perusahaan akan menagih pembayaran dari konsumen. Dan yang keempat itu penerimaan kas, di mana perusahaan menerima uang dari konsumen atas barang yang sudah dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Berikutnya adalah dokumen yang digunakan. Terdapat 2, yaitu pertama faktur penjualan, yaitu digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan dan jurnal kas. Yang kedua adalah bukti penerimaan kas, yaitu dibuat oleh bagian kas dengan menggunakan mesin kas sebagai bukti bahwa uang dari pembeli telah diterima. Berikutnya adalah akun receivable atau piutang, yaitu segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Di mana maksud dari piutang ini itu adalah salah satu jenis transaksi akuntansi, di mana perusahaan melakukan penagihan kepada konsumen yang telah berhutang kepada perusahaan. Berikutnya juga terdapat
bad debts atau piutang tak tertagih, di mana piutang usaha atau tagihan dari penjualan kredit yang kemungkinan besar tidak akan bisa tertagih dari pelanggan karena debitur bangkrut, tidak mampu bayar, hilang, atau ada sengketa. Jadi dicatat sebagai beban operasional dan mengurangi laba perusahaan. Maksud dari bad debts ini itu di mana saat konsumen memiliki memiliki hutang kepada perusahaan, tetapi tidak dapat dibayarkan oleh konsumen sehingga piutang perusahaan tersebut menjadi piutang tak tertagih. Berikutnya terdapat juga faktor-faktor bad debts, di mana terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti kesalahan pihak kreditur, kurangnya pedoman standar piutang, dan pengawasan pimpinan yang lemah. Yang kedua adalah faktor eksternal, seperti masalah keluarga, nasabah seperti sakit, perceraian, kematian, dan bencana alam di luar kendali perusahaan. Terdapat juga risiko bad debts, yaitu pertama adalah laba menurun, di mana beban perusahaan meningkat menyebabkan laba akhir periode turun. Yang kedua yaitu kerugian meningkat, di mana piutang sulit tertagih sehingga kerugian perusahaan bertambah. Yang ketiga yaitu kualitas perusahaan menurun, di mana laba rendah menunjukkan pengendalian piutang kurang efektif dan penurunan dividen serta kinerja. Yang terakhir terdapat yaitu kesejahteraan menurun, di mana pendapatan turun berdampak pada penurunan kesejahteraan anggota perusahaan. Berikutnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan sehingga dapat mendukung proses bisnis utamanya. Terdapat juga 5 modul-modul ERP. Pertama yaitu keuangan dan akuntansi, di mana untuk mencatat transaksi keuangan secara real time dan mendukung penentuan biaya pesanan. Yang kedua adalah pembayaran online, yaitu memfasilitasi pembayaran daring dengan pelacakan dan verifikasi. Yang ketiga adalah manajemen vendor, di mana untuk mengelola vendor dan proses pembayaran serta verifikasi data vendor. Yang keempat adalah manajemen pelanggan, di mana mengelola data pelanggan terkait transaksi dan bisnis. Dan kelima adalah produksi, pengadaan, persediaan, dan distribusi, di mana untuk terintegrasi dengan keuangan untuk sinkronisasi data produksi, inventory, dan distribusi. Terdapat juga modul Accounts Receivable, yaitu sistem yang mengolah informasi piutang pelanggan secara terintegrasi, memantau saldo dan keterlambatan pembayaran, serta mengirimkan pernyataan saldo dan pengingat untuk memperlancar proses penagihan. Berikutnya adalah pengendalian internal, yaitu proses dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian tercapai. Di mana pengendalian internal ini adalah upaya kehati-hatian untuk mengurangi risiko kerugian dalam kegiatan organisasi. Dengan pengendalian yang baik, organisasi juga bisa langsung mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas kerja sesuai standar yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu untuk melindungi aset perusahaan, mencatat aset secara akurat dan rinci, menyusun laporan keuangan sesuai standar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Berikutnya adalah teori COSO, yaitu Commit of Sponsoring Organizations of the Trade Way Commission, adalah kerangka kerja fundamental untuk pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencegahan kecurangan yang membantu organisasi mencapai tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan dengan menyediakan struktur sistematis, terutama melalui 5 komponen utama berikut, yaitu pertama ada lingkungan pengendalian, di mana mencakup seluruh sikap dan metode pimpinan dalam mengendalikan risiko individu dalam unit. Yang kedua ada penaksiran risiko, itu untuk mengidentifikasi bahaya internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan perusahaan. Ketiga, aktivitas pengendalian, di mana prosedur untuk memastikan kegiatan penting dijalankan guna mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, yaitu sistem pembukuan dan pelaporan yang mencatat dan melaporkan sumber daya serta kewajiban.
Yang kelima adalah pemantauan, di mana proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kontrol internal dan tindakan perbaikan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bab 3 yaitu pembahasan. Kita mulai dari 3.1 yaitu gambaran umum PT XYZ. Pertama, identitas perusahaan dan latar belakang. Nah, kita mulai dari identitas perusahaan. PT XYZ adalah perusahaan distribusi kimia yang berdiri sejak tahun 2001 dan berlokasi di BSD Tangerang Selatan. Perusahaan ini bergerak sebagai perseroan terbatas dengan legalitas dan alamat resmi yang sudah jelas. Sejak sekitar tahun 2013, PT XYZ semakin memperluas fokusnya ke industri besar seperti pulp and paper, serta sektor pengolahan air. Dengan latar belakang itu, perusahaan ini menjadi contoh yang representatif sebagai objek penelitian kami, karena memiliki struktur bisnis yang nyata dan juga kredibel. Selanjutnya, saya akan membahas bidang usaha dan portofolio produk. PT XYZ beroperasi sebagai perusahaan perdagangan dan distribusi bahan kimia. Mereka menyediakan beragam jenis produk, mulai dari bahan kimia industri, essential oils, agrochemicals, food ingredients, hingga specialty chemicals. Selain hanya menjual produk, PT XYZ juga menawarkan layanan teknis tambahan sebagai nilai lebih untuk klien. Nah, cakupan usaha yang luas ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebutuhan sistem yang terintegrasi, terutama dalam hal manajemen persediaan, pengadaan, dan juga penjualan. Kita lanjut ke bagian skala operasional dan jejak perdagangan. PT XYZ tercatat sebagai importir aktif di beberapa database perdagangan internasional dengan puluhan entry impor dari berbagai supplier luar negeri. Ini menunjukkan bahwa PT XYZ itu menjalankan operasional dengan skala menengah hingga besar, melibatkan logistik, warehouse, sales, dan compliance yang kompleks, sehingga PT XYZ sangat relevan untuk kami analisis dalam konteks sistem informasi akuntansi maupun ERP. Selanjutnya, kita akan membahas visi misi dan nilai perusahaan. PT XYZ memiliki visi menjadi distributor kimia yang terpercaya dan inovatif. Misinya menekankan kualitas layanan, kepatuhan, pertumbuhan berkelanjutan, dan pengembangan SDM. Nilai-nilai seperti integritas, komitmen, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan menjadi landasan budaya perusahaan ini. Nilai dan budaya ini juga mendukung pentingnya penerapan sistem informasi yang terstruktur dan juga terkontrol sebagai bagian dari peningkatan kualitas operasional. Sekarang kita lanjut ke relevansi PT XYZ sebagai objek studi ERP atau SIA. Nah, berdasarkan seluruh karakteristik sebelumnya, PT XYZ ini sangat relevan dijadikan objek studi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan ERP. Kompleksitas operasionalnya membutuhkan integrasi antar departemen, terutama untuk bagian inventory, procurement, sales, dan juga pelaporan keuangan. Aktivitas impor dan distribusi yang cukup besar juga menuntut adanya sistem yang mampu meminimalkan kesalahan manual. Selain itu, fokus perusahaan pada kualitas dan kepatuhan menjadikan ERP sebagai solusi tepat untuk meningkatkan traceability, pengendalian internal, dan juga efisiensi proses bisnis. Di slide ini, saya akan menjelaskan apa itu ERP secara sederhana. Enterprise Resource Planning atau ERP itu adalah satu paket sistem atau software terintegrasi yang dipakai perusahaan untuk mengelola proses bisnis utama dalam satu platform. Jadi, bukan lagi sistem yang terpisah-pisah antara keuangan, lalu penjualan, logistik, pembelian, dan lain-lain. Tapi, semuanya dikumpulkan dalam satu sistem yang saling terhubung. Salah satu konsep kunci dalam ERP adalah single source of truth. Artinya, data penting perusahaan disimpan dalam satu basis data terpadu, sehingga semua departemen, misalnya finance, sales, lalu gudang, melihat angka yang sama, yang konsisten, dan yang paling terbaru. Nah, dengan model seperti ini, perusahaan bisa mengurangi duplikasi pencatatan, lalu menghindari perbedaan angka antar bagian, dan juga meminimalkan kesalahan karena input ganda. ERP juga mengintegrasikan proses bisnis dari ujung ke ujung atau end-to-end. Contohnya ketika ada transaksi penjualan, sistem secara otomatis akan memperbarui persediaan, mencatat timbulnya piutang usaha, dan nanti ujungnya masuk ke laporan keuangan. Jadi, satu transaksi itu bisa mengalir ke beberapa fungsi sekaligus tanpa harus dicatat manual secara berulang-ulang. Selain itu, ERP juga mendukung proses
pemrosesan, dan pelaporan secara real time. Begitu transaksi diinput, data langsung terupdate dan bisa muncul di laporan operasional maupun laporan keuangan. Nah, dampaknya, manajemen ini bisa mengambil keputusan berbasis data yang lebih cepat dan juga lebih akurat. Karena informasi yang dilihat adalah kondisi terkini, bukan angka yang sudah lama atau masih perlu direkonsiliasi manual. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga dari sisi standarisasi prosedur dan otomatisasi. ERP itu pada dasarnya memaksa organisasi untuk mengikuti alur proses yang sudah terdefinisi dengan jelas di dalam sistem. Misalnya untuk penjualan kredit, alurnya harus lewat tahapan order, approval, pengiriman, baru kemudian penagihan. Banyak bagian dari proses ini yang bisa otomatisasi. Contohnya, saat invoice diposting, sistem langsung membentuk jurnal akuntansi secara otomatis, tanpa perlu input manual satu persatu. Ini mengurangi resiko salah input dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, ERP memiliki struktur modular dan juga fleksibel. Di dalamnya ada modul-modul fungsional seperti sales, inventory, production, accounts receivable, accounts payable, general ledger, sampai cash and bank management. Perusahaan itu bisa memilih modul mana yang mau diaktifkan dan bagaimana konfigurasinya supaya sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Jadi, walaupun kerangkanya itu standar, implementasinya tetap bisa disesuaikan. Nah, kalau dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi, ERP ini berperan sebagai kerangka teknologi yang menghubungkan transaksi operasional dengan pencatatan akuntansi. Di siklus pendapatan ada 4 aktivitas utama, yaitu sales order entry, shipping, billing, dan juga cash collection. Nah, dengan adanya ERP ini, keempat aktivitas ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi terintegrasi dengan satu alur yang sering disebut sebagai order to cash. Artinya, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, barang terkirim, invoice diterbitkan, sampai uangnya benar-benar diterima, semua langkah tersebut terekam dalam satu sistem yang sama. Dan setiap langkah langsung mempengaruhi catatan akuntansi serta saldo piutang usaha. Ini yang bikin informasi keuangan itu jadi lebih lengkap, lebih cepat, dan bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan. Di slide ini, saya akan menjelaskan dulu secara umum bagaimana modul AR atau Account Receivable digunakan di PT XYZ melalui sistem Microsoft Dynamics 365. Secara fungsi, modul AR di dalam ERP dipakai untuk mencatat dan juga memantau seluruh transaksi yang berkaitan dengan tagihan kepada pelanggan, penerimaan pembayaran. Nah, modul Account Receivable di Dynamics 365 Finance digunakan untuk melacak invoice pelanggan dan juga pembayaran yang diterima, baik invoice yang berasal dari sales order, dari packing slip, maupun yang bersifat free text invoice. Modul ini juga mendukung berbagai metode pembayaran, seperti kas, cek, kartu kredit, dan transfer elektronik. Di PT XYZ sendiri, modul AR ini yang digunakan tidak berdiri sendiri, tetapi sudah terintegrasi dengan beberapa modul lain. Berdasarkan hasil wawancara, modul AR terhubung dengan modul sales untuk pencatatan sales order, lalu modul warehouse atau inventory untuk pergerakan dan pengiriman barang, lalu modul general ledger untuk mencatat dampak keuangan dari transaksi penjualan kredit, serta modul yang menangani penerimaan kas. Dengan konfigurasi seperti itu, setiap transaksi penjualan kredit yang diproses melalui sistem akan secara otomatis membentuk tagihan piutang atau invoice kepada pelanggan di modul AR, dan pada saat yang sama menghasilkan jurnal akuntansi yang relevan di modul buku besar atau general ledger ketika transaksi itu diposting. Jadi, modul AR di PT XYZ ini bukan hanya berfungsi sebagai daftar piutang saja, tetapi menjadi bagian dari rangkaian proses order to cash yang menghubungkan penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas dalam satu alur yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan konsep order to cash dalam Microsoft Dynamics, yaitu alur bisnis end-to-end dari pembuatan pesanan sampai penerimaan, pembayaran pelanggan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur pengendalian yang dimanfaatkan PT XYZ di modul AR. Yang pertama adalah pengaturan limit kredit pelanggan. Pada saat pembuatan master customer, PT XYZ menetapkan limit kredit untuk masing-masing pelanggan. Nah, ketika nilai transaksi yang berasal dari pesanan penjualan mendekati atau melampaui limit tersebut, sistem akan memberikan peringatan atau warning. Fitur ini sejalan dengan fungsi credit management dan credit and collection yang memang disediakan oleh Dynamics 365 untuk membantu perusahaan mengelola limit kredit dan mengendalikan aliran sales order. Namun, berdasarkan penjelasan dari narasumber, di PT XYZ ini, peringatan limit kredit ini masih dapat ditoleransi dan transaksi tetap bisa dilanjutkan sesuai dengan kebijakan manajemen, terutama untuk pelanggan yang masih satu grup perusahaan. Artinya, efektivitas pengendalian limit kredit tidak hanya bergantung pada fitur sistem, tetapi juga pada kedisiplinan penerapan kebijakan internal. Yang kedua, pengaturan hak akses dan pemisahan tugas melalui security configuration. PT XYZ memanfaatkan pengaturan security di Dynamics 365 untuk membedakan hak akses berdasarkan role, misalnya role sales clerk, sales admin, gudang, finance, dan sistem administration. Setiap peran hanya diberikan akses ke menu dan fungsi yang relevan dengan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, bagian gudang tidak diperbolehkan melihat informasi harga pada sales order, meskipun secara standar sistem sebenarnya memungkinkan. Pembatasan ini dilakukan melalui pengaturan security configuration atas arahan dari manajemen atau pimpinan. Sebaliknya, hanya role tertentu seperti sistem administration dan manajemen yang dapat melihat keseluruhan menu dan laporan. Pengaturan seperti ini mencerminkan penerapan prinsip segregation of duties dan role-based access control pada modul AR dan modul-modul yang terkait. Selanjutnya, yang ketiga adalah audit trail dan jejak perubahan data. Microsoft Dynamics 365 menyediakan informasi siapa yang membuat suatu record, siapa yang mengubah, dan kapan perubahan itu terjadi. Misalnya melalui file created by, created date, and time, modified by, dan last modified date and time. Menurut narasumber, informasi ini dimanfaatkan ketika terjadi perubahan pada sales order atau invoice dan perusahaan perlu menelusuri siapa yang melakukan perubahan dan apa alasan di baliknya. Fitur audit trail ini menjadi elemen penting dalam pengendalian internal karena memungkinkan perusahaan melakukan tracing terhadap transaksi dan mengurangi risiko perubahan data yang tidak sah. Berikutnya, PT XYZ juga menggunakan modul AR sebagai dasar penyusunan laporan piutang dan laporan custom. Secara standar, Dynamics 365 menyediakan laporan-laporan seperti daftar invoice, saldo piutang, dan laporan umur piutang atau aging. Namun, menurut narasumber, PT XYZ ini justru lebih banyak mengandalkan laporan custom yang dikembangkan sendiri di atas data ERP ini, misalnya laporan penjualan bulanan dan juga tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa data dari modul AR tidak hanya digunakan untuk pencatatan akuntansi, tetapi juga untuk analisis kinerja penjualan dan kualitas piutang. Selanjutnya adalah peran divisi IT. Dari sisi organisasi, divisi IT berperan memelihara dan mengonfigurasi sistem ERP termasuk modul AR. Tugasnya antara lain menangani kendala teknis seperti error pada workflow approval, menyesuaikan konfigurasi ketika ada perubahan struktur organisasi atau pejabat yang berwenang, serta membantu memastikan bahwa master data seperti master customer dan master item diinput dan dipelihara dengan benar. Nah, dengan demikian, keberhasilan pemanfaatan modul AR di PT XYZ tidak hanya ditentukan oleh fitur yang ada di Microsoft Dynamics 365, tetapi juga oleh kolaborasi antara divisi IT dan unit-unit bisnis seperti penjualan, gudang, dan keuangan dalam merancang, menjalankan, dan mengawasi proses yang berlangsung. Nah, saya akan menjelaskan alur pencatatan piutang usaha di PT XYZ berdasarkan praktik yang sedang berjalan saat ini di Microsoft Dynamics 365. Pertama, proses dimulai ketika salesman menerima pesanan dari pelanggan. Nah, data pesanan tersebut dimasukkan ke sistem sebagai sales order lengkap dengan data pelanggan, barang, kuantitas, dan harga. Lalu disubmit untuk diajukan. Lalu yang kedua, sales order yang sudah diajukan masuk ke
head of sales. Di sini head of sales meninjau kembali harga dan ketentuan penjualan. Kalau sudah sesuai, sales order diberi persetujuan dan statusnya berubah menjadi approve. Dokumen inilah yang menjadi dasar bagi proses di gudang. Ketiga, sales order yang sudah disetujui otomatis muncul di modul gudang. Petugas gudang melakukan picking list, yaitu mengambil barang dari persediaan sesuai dengan pesanan, melakukan scan barang, lalu memuatnya ke sistem. Proses ini masih harus mendapat approval dari kepala gudang sebelum barang boleh dikirim. Lalu yang keempat adalah setelah picking dan verifikasi selesai, gudang melakukan pengiriman ke pelanggan. Dari tahap ini, sistem menerbitkan packing slip atau delivery sheet sebagai bukti barang sudah dikirim dan stok di sistem ikut berkurang. Yang kelima, ketika delivery sheet dikonfirmasi, sistem ERP secara otomatis membentuk invoice piutang usaha. Pada saat invoice diposting, modul accounts receivable mencatat timbulnya piutang dan secara bersamaan general ledger-nya juga mencatat jurnal penjualan dan juga PPN-nya, sehingga laporan keuangan terupdate secara real time. Keenam, setelah diposting, status invoice berada pada kondisi open. Artinya, tagihan tersebut masih belum dilunasi dan menjadi bagian dari saldo piutang pelanggan yang dimonitor oleh perusahaan. Ketujuh, ketika pelanggan melakukan pembayaran, bagian keuangan mencatat penerimaan kas di sistem dan mengaitkannya dengan invoice yang bersangkutan. Jika pembayarannya sudah cocok, status invoice berubah menjadi close, piutangnya berkurang, dan saldo kas atau banknya bertambah. Dari alur ini, terlihat bahwa tidak ada invoice yang bisa dibuat tanpa adanya sales order dan juga delivery sheet sebagai dasarnya. Dan setiap langkah operasional mulai dari pesanan, pengiriman, sampai pelunasan itu langsung terhubung dengan pencatatan piutang dan buku besar di dalam ERP. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan segregation of duties and role-based access control. Pada PT XYZ, ini digunakan sebuah security configuration pada ERP Microsoft Dynamics 365. Untuk membatasi adanya akses berdasarkan role. Setiap role hanya dapat membuka menu dan juga menjalankan fungsi sesuai dengan tugasnya. Sehingga keamanan data dapat lebih terjaga dan mendapat meminimalkan resiko kesalahan operasional. Akses penuh hanya dimiliki oleh seorang admin, manajemen, maupun tim IT. Contoh penerapannya terlihat pada pembagian role seperti adanya sales admin, sales club, warehouse cloud, kepala gudang, hingga finance. Sales club di sini hanya dapat membuat dan juga mengajukan sales order. Sedangkan sales admin bertugas untuk menyetujui sales order tersebut, yang lalu akan diserahkan kepada warehouse untuk dibuat proses packing list dan juga packing slip. Hingga pada akhirnya divisi finance nantinya akan menangani pencatatan pembayaran. Nah, pembagian ini yang kita sebut sebagai segregation of duties, karena setiap tahap dikerjakan oleh pihak yang berbeda-beda. Tidak ada satu individu yang mengendalikan seluruh prosesnya. Meski demikian, resiko tetap muncul. Karena apa? Karena misalnya jika seorang user diberikan akses terlalu banyak, hingga dia tuh bisa membuat atau memegang banyak sekali role. Hal ini akan mengganggu kontrol internal dan juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan segregation of duties and role-based access control. Pada PT XYZ, ini digunakan sebuah security configuration pada ERP Microsoft Dynamics 365 untuk membatasi adanya akses berdasarkan role. Setiap role hanya dapat membuka menu dan juga menjalankan fungsi sesuai dengan tugasnya. Sehingga keamanan data dapat lebih terjaga dan mendapat meminimalkan resiko kesalahan operasional. Akses penuh hanya dimiliki oleh seorang admin, manajemen, maupun tim IT. Contoh penerapannya terlihat pada pembagian role seperti adanya sales admin, sales club, warehouse cloud, kepala gudang, hingga finance. Sales club di sini hanya dapat membuat dan juga mengajukan sales order. Sedangkan sales admin bertugas untuk menyetujui sales order tersebut, yang lalu akan diserahkan kepada warehouse untuk dibuat proses packing list dan juga packing slip.
hingga pada akhirnya divisi finance nantinya akan menangani pencatatan pembayaran. Nah, pembagian ini yang kita sebut sebagai segregation of duties, karena setiap tahap dikerjakan oleh pihak yang berbeda-beda. Tidak ada satu individu yang mengendalikan seluruh prosesnya. Meski demikian, resiko tetap muncul. Karena apa? Karena misalnya jika seorang user diberikan akses terlalu banyak, hingga dia tuh bisa membuat atau memegang banyak sekali role. Hal ini akan mengganggu kontrol internal dan juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Lalu, apa aja sih resiko-resiko yang dapat muncul jika user memiliki terlalu banyak fungsi? Yang pertama, potensi fraud meningkat. User bisa saja membuat masalah, sekaligus menyetujui transaksi tanpa adanya verifikasi dari pihak-pihak lain dalam perusahaan. Yang kedua, adanya kesalahan operasional tidak terdeteksi, di mana tanpa adanya pemisahan tugas, tidak ada second check atau pengecekan kembali terkait penugasan tersebut. Sehingga jika ada error dari segi harga, kuantitas maupun kualitas dan juga data tidak dapat dipastikan, sehingga hal itu bisa lolos. Dan yang ketiga, ada resiko manipulasi data, di mana akses berlebihan ini memungkinkan seorang user mengubah dokumen, proses picking, maupun transaksi secara tidak sah. Untuk resiko yang keempat, yaitu adanya audit trail and control internal yang melemah. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh satu user, jejak audit kurang dapat dipercaya, dan kontrol yang dianggap lemah. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada satu individu. Jadi, operasional menjadi bergantung pada satu orang saja, sehingga rawan jika user tersebut tidak dapat hadir dalam perusahaan ataupun mengundurkan diri nantinya. Baik, sekarang saya akan membahas terkait dengan pengendalian kredit limit pelanggan di PT XYZ. Pada umumnya, dalam Microsoft Dynamics 365, kredit limit pelanggan ditentukan sejak awal dan sistem secara otomatis nantinya akan memberikan peringatan, seperti kredit limit exceeded ketika batas hampir atau sudah terlampaui. Peringatan ini berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah adanya risiko gagal bayar dari para pelanggan. Namun, di PT XYZ sendiri, transaksi tetap dapat dilakukan berdasarkan penilaian internal, hubungan bisnis, dan juga rekam jejak pembayaran. Meskipun tadi peringatan telah muncul. Nah, pengecualian ini lebih sering diberikan kepada pelanggan tertentu. Contohnya lagi seperti sister company yang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi. Meskipun fleksibel, seluruh limit dan juga kebijakannya tetap diatur melalui master customer, sehingga perubahan dan juga toleransi dapat diawasi serta diaudit dengan baik. Selanjutnya di sini, saya akan membahas terkait audit trail dan juga monitoring. Audit trail itu apa sih? Audit trail merupakan sebuah catatan kronologis yang merekam setiap aktivitas dalam suatu sistem, termasuk siapa yang melakukan suatu tindakan, apa yang diubah, dan kapan perubahan terjadi. Nah, PT XYZ itu menerapkan secara konsisten dalam Microsoft Dynamics 365. Sehingga setiap perubahan pada data ataupun transaksi seperti sales order dan invoice terekam secara otomatis. Misalnya, itu dibuat oleh siapa? Lalu diubah oleh siapa, dan kapan pengubahan maupun pembuatan itu terjadi. Nah, mekanisme ini memastikan adanya transparansi, lalu memudahkan penelusuran jika terjadi sebuah perubahan, serta memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas proses bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan laporan piutang dan juga kualitas informasi pada PT XYZ. PT XYZ menggunakan ERP Microsoft Dynamics 365 untuk menghasilkan sebuah laporan piutang. Namun, sebagian besar laporan tersebut yang digunakan bersifat custom karena adanya kebutuhan bisnis yang spesifik. Laporan seperti penjualan bulanan, penjualan tahunan, ataupun invoice dibuat melalui proses pengembangan internal agar sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Secara kualitas, laporan ERP memiliki keunggulan karena datanya yang bersifat real-time, terintegrasi, dan akurat sehingga membantu pemantauan piutang, status pembayaran, maupun analisis pelanggan.
Namun, secara analitis, laporan yang ada saat ini belum tentu juga memadai untuk pengambilan keputusan strategis nantinya. Karena laporan perlu memenuhi kriteria sistem informasi yang baik, seperti relevan, andal, dan juga tepat waktu. Nah, karena banyak laporan dibuat secara custom, resiko inkonsistensi dan juga ketergantungan pada konfigurasi teknis menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, evaluasi kualitas dan standarisasi laporan perlu dilakukan agar benar-benar mendukung keputusan bisnis yang efektif. Baik, yang terakhir di sini saya akan membahas terkait dengan kendala teknis dan juga general IT controls pada PT XYZ. Pada PT XYZ, kendala teknis utama itu berasal dari perubahan workflow akibat adanya pergantian pejabat approval. Setiap perubahan otorisasi ini mengharuskan tim IT perusahaan untuk menyesuaikan konfigurasi workflow agar proses persetujuan berjalan dengan baik dan juga maksimal. Error biasa ditangani dengan pengecekan ulang workflow, data sales order, dan juga kelengkapan master customer, dan input terkait. Selain itu, tim IT juga rutin melakukan pemeliharaan master data seperti master item dan juga akurasi data menjadi faktor penting kelancaran proses ini. Nah, modul AR menghadapi error teknis lain seperti sistem yang lambat, lalu gagal posting, dan juga salah konfigurasi. Nah, dalam kasus ini, tim IT mengikuti prosedur penanganan insiden, identifikasi masalah, dan juga validasi data, perbaikan konfigurasi, serta penggunaan backup dan recovery bila diperlukan. Nah, pemeliharaan rutin dan juga koordinasi dengan user turut dilakukan untuk memastikan stabilitas item. Dari sisi manfaat, modul RR ini dapat mendukung pengendalian internal karena semua transaksi terekam dengan jelas dan juga transparan. ERP juga meningkatkan efisiensi penagihan, mempercepat pembuatan invoice, lalu mengurangi kesalahan manual, dan selama konfigurasi dan master data dijaga konsistensinya, maka modul AR ini mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Selanjutnya, kita membahas prinsip-prinsip dasar perancangan sistem berdasarkan COSO 2013. Yang pertama, control environment. Nah, pada bagian ini, rancangan sistem difokuskan untuk membangun dasar pengendalian yang kuat. Sistem mendukung etika dan integritas melalui penerapan Code of Conduct, adanya flag otomatis untuk transaksi yang berisiko, dan juga fitur whistleblowing. Dewan pengawas mendapatkan dashboard risiko piutang, dan juga notifikasi jika terjadi pelanggaran. Struktur wewenang dibuat jelas lewat workflow approval otomatis. Akses sistem juga diberikan hanya pada SDM yang kompeten dan juga sesuai prinsip pemisahan tugas atau segregation of duties. Selain itu, kinerja pengendalian seperti aging dan DSO itu selalu dimonitor dan dikaitkan dengan akuntabilitas manajemen. Dengan begitu, lingkungan pengendalian itu menjadi lebih kuat dan juga terstruktur. Yang kedua, itu risk assessment. Nah, pada bagian ini, sistem membantu perusahaan menetapkan tujuan piutang, seperti target DSO dan juga batas toleransi write-off. Dan semua ini bisa dipantau secara real-time. Sistem juga mengidentifikasi berbagai risiko, mulai dari risiko gagal bayar, salah pencatatan, hingga potensi fraud, melalui credit scoring, validasi otomatis, dan juga deteksi anomali. Nah, risiko kecurangan seperti skimming dan lapping itu dipantau melalui alert otomatis. Selain itu, sistem bersifat fleksibel sehingga mudah disesuaikan ketika ada perubahan kebijakan ataupun kondisi bisnis. Dengan begitu, proses penilaian risiko itu tetap relevan dan dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian, yang ketiga itu control activities. Nah, pada control activities, rancangan sistem tuh memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan otomatis dan juga konsisten. Workflow persetujuan, pemisahan tugas, dan akses kontrol diterapkan langsung dalam sistem, sehingga kesalahan atau penyalahgunaan tuh bisa dicegah sejak awal. Nah, semua transaksi itu hanya bisa diproses jika sudah memenuhi aturan, seperti credit limit, validasi SO picking, list invoice, dan juga dokumen pendukung lainnya. Nah, dengan aktivitas yang terstandarisasi ini, kontrol tuh menjadi lebih kuat dan juga risiko operasional dapat diminimalkan. Yang keempat, information and communication. Nah, pada bagian information and communication, rancangan sistem tuh memastikan bahwa data itu mengalir secara end-to-end tanpa terputus. Integrasi antar modul itu membuat informasi penjualan, stok, pengiriman, dan piutang selalu akurat dan juga real-time. Komunikasi antar departemen juga lebih efektif karena semua pengguna itu mengakses data dari sumber yang sama. Informasi penting seperti aging, limit kredit, dan juga status pembayaran dapat diakses pihak terkait secara transparan, dengan informasi yang berkualitas dan juga komunikasi yang jelas.
pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat dan tepat. Yang kelima, itu ada monitoring activities. Nah, pada bagian ini, sistem menyediakan dashboard monitoring yang menampilkan indikator penting seperti aging, DSO, dan juga riwayat transaksi yang abnormal. Nah, audit trail ini digunakan sebagai alat monitoring berkelanjutan. Semua perubahan data, persetujuan, dan aktivitas pengguna itu terekam secara otomatis. Sistem juga menghasilkan exception report ketika ada penyimpangan, sehingga manajemen tuh bisa segera mengambil tindakan yang korektif. Dengan monitoring yang terstruktur dan berkelanjutan, efektivitas pengendalian internal ini dapat dipastikan tetap terjaga. Oke, sekarang kita lanjut ke rancangan alur proses piutang usaha. Di tahap pertama ada setup dan master data. Tahap pertama ini adalah pembuatan data pelanggan melalui formulir digital dengan validasi otomatis untuk mencegah duplikasi dan memastikan kelengkapan dokumen. Limit kredit ditetapkan oleh manajer kredit dan harus disetujui atasan melalui workflow elektronik. Nah, semua perubahan data master harus melalui otorisasi berlapis untuk menjaga integritas sejak awal. Di tahap kedua, ada order entry and approval. Pada tahap ini, sales order dibuat oleh staf penjualan. Sistem melakukan pengecekan secara otomatis, mulai dari status pelanggan, ketersediaan stok, kesesuaian harga, pengecekan limit kredit. Nah, jika melebihi limit, sistem itu langsung memblokir sales order. Persetujuan dilakukan sesuai nilai transaksi dan risiko pelanggan, dengan audit trail yang lengkap. Kemudian di tahap ketiga, ada fulfillment and invoicing. Setelah sales order disetujui, gudang itu menyiapkan barang dan mencatat delivery note dengan memindai barcode. Faktur dibuat otomatis setelah delivery note itu dikonfirmasi, sehingga hanya barang yang dikirim yang ditagih. Nah, sistem langsung membuat jurnal akuntansi, mulai dari piutang, pendapatan, dan juga PPN, saat faktur diposting yang menjamin akurasi dan konsistensi pencatatan. Di tahap keempat, ada monitoring and collection. Sistem menyusun laporan aging secara real-time untuk mengklasifikasi piutang berdasarkan umur tagihan. Ada mekanisme reminder otomatis yang mengirim pengingat sebelum jatuh tempo dan juga mengeksekusi eskalasi secara bertahap. Sistem ini juga memiliki analitik deteksi kecurangan seperti pada lapping SIM ataupun transaksi mencurigakan. Di tahap kelima ada cash receipt and reconciliation. Nah, penerimaan kas dari bank itu diimpor secara otomatis ke dalam sistem. Sistem mencocokkan penerimaan dengan faktur melalui fitur automates yang tidak cocok direkonsiliasi manual oleh petugas yang ditunjuk. Nah, pemisahan tugas ini diterapkan juga secara ketat pada bagian ini. Nah, petugas penerimaan kas itu tidak boleh membuat faktur, mengubah limit kredit, ataupun menyetujui retur ataupun diskon. Kemudian di tahap ke-6 ada issue resolution and closing. Nah, untuk pengembalian barang atau diskon, dibuatlah kredit memo yang harus melalui persetujuan sesuai otoritas. Piutang tak tertagih ini diproses melalui write-off dengan bukti upaya penagihan dan juga persetujuan komite kredit ataupun direksi. Sistem menyediakan dashboard KPI seperti DSO ataupun aging trend dan laporan otomatis untuk manajemen dan audit. Setiap penyimpangan itu dicatat, ditugaskan ke petanggung jawab dan juga dimonitor hingga tuntas. Setelah melihat alur proses piutang usaha PT XYZ yang telah dibuat, saya akan menampilkan flowchart, DFD konteks, dan DFD level 0 yang dihasilkan. Yang pertama, saya akan menampilkan flowchart yang dibuat. Selanjutnya, saya akan menampilkan DFD konteks yang dibuat. Selanjutnya, saya akan menunjukkan DFD level 0 yang telah dibuat. Selanjutnya, kita membahas implikasi rancangan terhadap pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas atau segregation of duties. Pada bagian ini, rancangan 2B memperkuat pemisahan tugas dalam sistem. Dynamics 365 sebenarnya sudah memiliki role-based access control. Namun, melalui rancangan baru, konfigurasi tersebut diformalkan menjadi mekanisme pengendalian internal yang terintegrasi. Artinya, setiap peran itu akan memiliki batasan yang jelas, dan sistem dapat otomatis mencegah adanya konflik peran. Selain itu, pembatasan akses tertentu, misalnya, staf gudang itu tidak dapat melihat harga, diperkuat sebagai kontrol berbasis kebijakan. Pendekatan ini mendukung prinsip COSO terkait kompetensi, otorisasi, dan juga kontrol teknologi. Yang kedua, otorisasi kredit lebih terstruktur. Sebelumnya, ketika terjadi transaksi melebihi limit kredit, sistem itu hanya memberikan peringatan dan keputusan sering dilakukan secara manual. Nah, pada rancangan yang baru,
Otorisasi itu dibuat lebih terstruktur dengan adanya hard block dan juga workflow persetujuan berjenjang untuk pengecualian. Dan setiap override harus disertai alasan, sehingga semua keputusan itu tercatat rapi di audit trail. Nah, ini meningkatkan transparansi dan juga memperkuat pengendalian internal sesuai prinsip COSO mengenai struktur dan juga aktivitas kontrol. Yang ketiga, integrasi data end-to-end. Nah, Dynamics 365 ini sebenarnya sudah menyatukan data antar departemen. Nah, dan rancangan ini tuh semakin memperkuat hal tersebut. Validasi berantai diberlakukan ketat, mulai dari sales order, picking list, packing slip, hingga invoice, sehingga nggak ada dokumen yang dibuat di luar urutan tersebut. Setiap perubahan data langsung tersinkronisasi secara real-time. Integrasi ini memastikan bahwa informasi yang digunakan perusahaan itu akurat, lengkap, dan juga dapat diandalkan, yang itu selaras dengan prinsip COSO tentang kualitas informasi. Yang keempat, optimalisasi audit trail. Nah, rancangan ini memanfaatkan audit trail bukan hanya sebagai catatan, tetapi sebagai alat monitoring yang aktif. Data perubahan transaksi itu akan ditampilkan dalam dashboard monitoring yang dapat menunjukkan aktivitas mencurigakan, misalnya perubahan setelah disetujui atau override yang terlalu sering. Nah, laporan pengecualian ini dibuat otomatis, sehingga tim AR itu maupun auditor internal dapat menindaklanjuti lebih cepat. Ini tuh mendukung prinsip COSO mengenai monitoring dan evaluasi berkala. Yang kelima, standarisasi pelaporan. Yang terakhir, rancangan TUBI itu menstandardisasi laporan-laporan kunci, seperti aging schedule dan juga laporan ledger. Nah, dengan demikian, format dan logika perhitungan itu menjadi seragam. Untuk laporan custom, dibuat governance yang memastikan laporan tersebut itu benar-benar valid dan juga sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dashboard eksekutif itu juga dilengkapi dengan KPI yang konsisten sehingga manajemen tuh memperoleh insight yang akurat. Nah, pendekatan ini tuh memperkuat prinsip COSO terkait informasi dan komunikasi internal. Pada saat ini, saya akan menjelaskan ringkasan perbandingan pengendalian internal piutang usaha antara PT XYZ dan juga PT ABC. Secara sistem, PT XYZ menggunakan ERP Microsoft Dynamics 365 yang terintegrasi dari sales, warehouse, billing, account receivable, sampai general ledger, dan cash receipt. Integrasi ini membuat transaksi pada siklus pendapatan saling terhubung otomatis dan secara desain mendukung pengendalian internal yang kuat. Sementara itu, PT ABC memakai Accurate Online yang lebih sederhana dengan alur piutang yang linear dari sales order ke invoice lalu penerimaan kas. Walaupun fitur dan integrasinya tidak sedalam ERP, sistem PT ABC ini relatif stabil karena modul yang terlibat lebih sedikit dan resiko error teknis lebih rendah. Dari aspek segregasi tugas dan otorisasi, PT XYZ menerapkan pemisahan fungsi yang kuat berbasis role-based access. Sales hanya membuat sales order, lalu approval dilakukan oleh atasan, gudang menangani picking dan pengiriman, sedangkan finance melakukan posting, invoice, dan settlement pembayaran. Workflow approval yang berlapis ini sudah sejalan dengan prinsip pemisahan fungsi dan otorisasi yang tepat menurut teori pengendalian internal. Namun, di lapangannya, workflow ini sensitif terhadap perubahan jabatan dan juga konfigurasi. Ketika ada perubahan struktur atau kesalahan master data, proses bisa terhenti dan sangat bergantung pada bantuan divisi IT. Di PT ABC, segregasi tugas lebih sederhana. Staff accounting membuat invoice, supervisor mengecek, dan manajer menyetujui. Walaupun tidak sekompleks ERP, mekanisme manual ini cenderung lebih stabil karena tidak terganggu masalah teknis sistem. Perbedaan yang cukup penting muncul pada pengendalian limit kredit. Di PT XYZ, limit kredit sudah di-set di sistem dan akan menimbulkan warning ketika terlampaui. Tetapi, transaksi masih bisa dilanjutkan sesuai dengan kebijakan manajemen, terutama untuk pelanggan satu grup. Artinya, limit kredit lebih berfungsi sebagai informasi, bukan sebagai pengendalian preventif yang benar-benar mengikat. Sebaliknya, di PT ABC, limit kredit bersifat hard block, yaitu sistem menolak transaksi yang menyebabkan saldo piutang melebihi batas, kecuali ada perubahan limit yang diotorisasi secara formal. Dari sudut pandang teori credit approval, pola PT ABC justru lebih kuat dalam mencegah risiko piutang tertagih, meskipun sistemnya jauh lebih sederhana dibanding ERP PT XYZ. Lalu, untuk audit trail dan juga laporan piutang, ERP PT XYZ menyediakan
menyediakan jejak perubahan yang sangat rinci dan mampu menghasilkan laporan piutang yang komprehensif dan real time, seperti aging dan outstanding per pelanggan. Beberapa laporan khusus memang memerlukan pengembangan custom dari tim IT, tetapi kualitas data yang dihasilkan relatif tinggi karena seluruh modul saling terhubung. PT ABC juga memiliki audit trail dan laporan standar seperti aging dan juga outstanding. Namun untuk proyek atau transaksi yang lebih kompleks, sebagian laporan masih disusun manual sehingga lebih rentan terhadap human error. Di sini PT XYZ unggul dari sisi kapabilitas sistem, sedangkan PT ABC memiliki kapasitas pelaporan yang lebih terbatas. Bahan utama dan kesesuaian dengan teori. Posisi PT XYZ dapat disimpulkan kuat pada sisi desain pengendalian internal piutang usaha, namun belum sepenuhnya optimal pada implementasi operasional. ERP memungkinkan segregasi tugas yang granular, workflow approval berlapis, audit trail rinci, dan integrasi data real time. Tetapi pengabaian terhadap limit kredit yang hanya bersifat warning dan tingginya ketergantungan pada intervensi IT ketika workflow-nya bermasalah menunjukkan adanya gap antara desain dan juga praktiknya. Sebaliknya, PT ABC memiliki desain pengendalian yang lebih sederhana, tetapi penerapan limit kredit yang mengikat dan juga prosedur otorisasi yang konsisten membuat pengendalian internalnya cukup efektif untuk skala usaha yang lebih kecil. Nah, temuan ini menegaskan bahwa teknologi ERP yang canggih tidak otomatis menjamin pengendalian internal yang lebih efektif bila tidak dibarengi dengan governance, pengawasan, dan juga budaya kepatuhan yang kuat. Posisi PT XYZ dapat disimpulkan sebagai perusahaan dengan arsitektur pengendalian piutang usaha yang kokoh secara struktural, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek kebijakan, batas kewenangan terutama terkait limit kredit, prosedur review audit trail, dan juga laporan piutang yang lebih rutin, serta pengurangan ketergantungan pada intervensi IT. Hasil evaluasi ini menjadi landasan bagi rancangan sistem informasi akuntansi piutang usaha berbasis ERP yang diusulkan pada bagian 3.5 agar pengendalian internal tidak hanya kuat di atas kertas saja, tetapi juga efektif dan konsisten dalam operasional PT XYZ. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi piutang usaha berbasis ERP pada siklus pendapatan di PT XYZ dengan menggunakan PT ABC sebagai perusahaan pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT XYZ telah menerapkan sistem ERP yang terintegrasi dalam proses order to cash sehingga pencatatan piutang usaha dapat dilakukan secara real time dan terhubung langsung dengan laporan keuangan perusahaan. Dari sisi pengendalian internal, PT XYZ telah menerapkan pemisahan tugas, pengaturan hak akses pengguna, dan juga penggunaan audit trail dalam sistem. Namun, jika dibandingkan dengan PT ABC, pengendalian internal pada PT XYZ masih memiliki kelemahan, khususnya dalam pengelolaan limit kredit pelanggan yang bersifat fleksibel dan dapat dilakukan override tanpa mekanisme persetujuan yang ketat. PT ABC menunjukkan penerapan pengendalian internal yang lebih preventif melalui workflow approval dan pembatasan transaksi berisiko secara sistem, sehingga dapat dijadikan sebagai benchmark bagi PT XYZ dalam mengoptimalkan pemanfaatan fitur ERP. Berdasarkan dari apa yang kami teliti, kami menyarankan kepada PT XYZ untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dengan cara memperketat pengelolaan limit kredit pelanggan dan mengoptimalkan penggunaan workflow approval dalam sistem ERP. Selain itu, pemanfaatan audit trail dan standarisasi laporan piutang perlu ditingkatkan juga agar monitoring dan evaluasi piutang usaha dapat dilakukan secara lebih konsisten dan juga accountable. Praktik pengendalian internal yang diterapkan oleh PT ABC dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan dan konfigurasi sistem yang lebih preventif terhadap risiko piutang tak tertagih. Nah, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ERP memiliki peran penting dalam mendukung keandalan informasi akuntansi dan juga pengendalian internal piutang usaha apabila didukung oleh kebijakan dan juga pemanfaatan fitur sistem yang optimal. Dengan melakukan penyempurnaan pengendalian internal berdasarkan praktik terbaik, PT XYZ diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya,
dalam pengelolaan piutang usaha serta mendukung pengambilan keputusan manajerial secara lebih efektif. Sebelum kami tutup presentasi kami ingin menyampaikan dalam makalah ini terdapat catatan, yaitu kami menggunakan nama samaran untuk menjaga konsistensi dan juga etika dalam penulisan penelitian ini. PT XYZ merajuk kepada PT Nusa Mas Kimia Persada sebagai objek utama penelitian kami, sedangkan PT ABC merujuk kepada PT Bintang Pasifik Teknik sebagai perusahaan pembanding atau benchmark kepada PT Nusa Mas Kimia Persada. Sekian presentasi dari penelitian kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata. Terima kasih banyak telah menyaksikan presentasi kami sampai habis.